Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam Habib doain mudah-mudahan panjang umur, uangnya banyak, mudah-mudahan hutangnya kebayar, kompak. Jawab salam kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi harragal qulub bidzikril habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub maulana Muhammad syafi'una fid dunya Muhammad syafi'una inda sirati Muhammad Allahumma li ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub. Amin. Ibis pada mangan dulu. Bu, astagfirullahaladzim. Ini orang mana sih? Orang Cibolang kasar banget. Dipanggil woi, kirain bapak-bapak. Bu, amin. Ini liatin ibu enak banget sih. Dari tadi duduk senderan, kaki selonjoran. Ada yang kipasan, ada yang sambil makan. Apalagi yang di belakang itu, Bu, itu mata melototin lihat saya gitu amat, melongok. Kenapa ya? Bu, kenapa? Astagfirullah. Bu, orang Jakarta pinter pantun. Mau saya kasih pantun? Jalan-jalan ke pinggir sawah. Cakepnya kurang resep. Mana sih lu? Jalan-jalan ke pinggir sawah, makan sekuteng banyak airnya. Ibu-ibu jangan terpesona kepada saya udah ganteng dari sononya. Lu nggak usah tepuk tangan, emang TK be. Tapi memang kita saat ini berada di TK semuanya, Taman Kadaluarsa, betul? Kadaluarsa semuanya. Pak, amin. Bu, amin Bu. Salatan taghfiru biha dhunub wa tafukku biha al-usub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man lam yuwakkirni fahuwa hayawan. Wa fi riwayah man lam yuwakkirni fahuwa qalbun aqur. Rawahu al-Kharaiti. Wa qala al-Imam al-Habr al-Kutub Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih radhiyallahu ta'ala anhu, man tajalla fi qalbihi
hubbu hadzal habib sallallahu alaihi wasallam lam yakhib abada la fi dinihi wala fi dunyahu wala fi ukhrahu wa hasha an tahruqan naru qalban fihi mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-imam al-hafidh al-musnid al-kutub al-muhaddis al-habib Abdullah ibn al-imam al-habr al-kutub al-habib Abdul Qadir bin Ahmad bil-Faqih radiyallahu ta'ala anhu, inna ahlal jannah la yadhkuruna azwajahum wa auladahum wa amwalahum walakin yadhkuruna majalisal ilmi ayyamahum fid dunya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Yang saya muliakan kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, wabil khusus kepada Al-Habib Muhammad bin Zaid Al-Habsyi yang telah memimpin pembacaan Maulid Simtud Duror. Kita doakan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, zahir batin, linafil Islam wal muslimin, amin ya rabbal. Dan tak lupa yang saya muliakan juga kepada Al-Habib Rifki Fauzan As-Segaf, Habib Wow, insyaallah hadir Ustaz. Insyaallah kalau beliau hadir alhamdulillah, kalau nggak hadir insyaallah hadir. Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa hadir di tempat ini. Dan para habaib yang lain, Al-Habib Alwi bin Hasan Al-Haddad alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita juga. Kita doakan mudah-mudahan dengan kedatangan para habaib, anak cucu dari Hadratur Rasul, majelis ini insyaallah diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Wabil khusus kepada sahibul majlis, sahibul bait, yaitu Kiai Haji Abdul Qadir beserta para keluarga beliau. Kita doakan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau, Allah mensehatkan badan beliau, Allah memudahkan segala urusan beliau, Allah kabulkan segala hajat beliau, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan beliau keturunan soleh dan solehah yang mampu meneruskan perjuangan-perjuangan beliau, amin ya rabbal. Dan tak lupa kepada para kiai, para asatidz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir. Kita doakan juga para ulama, para kiai, para ajengan, para asatidz semuanya, guru-guru kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, fitillah tulih, amin ya rabbal. Tukang salon putus nyambung ini, oh boy. Tukang salonnya mana? Tukang salon ya, betul, salon. Ini putus nyambung. Oh, ada cebong apa sih? Tes 1 2 nih tukang salon nih. Kita tukang salon ini doain panjang umur. Panjang umur sendirian kita mati semuanya. Yang mau nyewa salon siapa? Kodok mang. Insyaallah. Lanjut. Jam berapa ini? Jam 10 lewat 1/4. Berarti tutup majelis jam berapa sih? Jam 12.
keluarga ini. Oh iya. Ini nawarin di sini ada janda cakep. Ya saya bilang jangan. Ke panggung atau ke rumah? Barangkali langsung ke tempat istirahat. Nah, Habibullah. Tadi beliau berbicara kepada saya, insya Allah nanti ada pengantin ya, hari Selasa, betul? Nah, pengantinnya lagi sakit, apalagi sekarang sudah hari Minggu, 2 hari lagi berarti. Kita doakan ya, mudah-mudahan pengantinnya sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Insya Allah kita doakan dengan keberkahan maulid ini semua berjalan dengan lancar dan berkah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul dalam majelis yang mulia ini dalam peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta haul buyut Jaiman bin Armun dan Ibu Saryani binti Saryam, haul yang kedua. Kita bersama-sama alhamdulillah telah membacakan tahlil, tasbih, zikir dan sholawat. Tiada lain, semua itu kita hadiahkan kepada orang-orang yang telah meninggal di antara kita, khususnya kepada sahibul haul. Tiada lain, karena ini adalah rasa bentuk bakti putra-putra beliau kepada orang tuanya. Mudah-mudahan segala bacaan zikir, tasbih, sholawat yang kita hadiahkan kepada orang-orang yang meninggal di antara kita, khususnya kepada sahibul haul, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat yang kita hauli pada malam ini setinggi-tingginya, amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya insya Allah dijadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga kita diberikan oleh Allah anak dan cucu keturunan yang bakti kepada kita, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Mudah-mudahan dengan hikmah perkumpulan haul ini dan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita keluar dari majelis ini, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabul oleh Allah, amin ya rabbal. Ini orang sini pakai bahasa Indonesia ngerti nggak sih? Bu, Pak, asli sebenarnya saya ini orang Sunda. Asli saya Sukabumi. Saya punya istri orang Jakarta. Jadi ini enaknya gimana, bahasa Sunda aja apa bahasa Indonesia? Saya tahu Inggris kok aing deh. Aing teletik ke sekolah. Keluar bahasa Sundanya kasar, nggak apa-apa kasar, nggak apa-apa bu. Uyos, tenanawan. Insya Allah. Ini apa sih was-was nih? Udah nggak usah panjang lebar. Sebenarnya bingung saya ini saat malam ini tuh, seharusnya saya ini di Purwakarta sebenarnya tadi itu. Tadi saya sama teman saya ini udah berhenti di Purwakarta. Saya bingung, saya bilang Purwakarta apa Bogor, Bogor apa Purwakarta. Saya udah berhenti Purwakarta, saya mikir lagi, ya Allah ngapain ke Purwakarta ngundang dulur komo, aing mendingan ke Bogor. Aing ngundang jelas bener tuh. Jauh-jauh di Jakarta ke Bandung, Bandung ke dia, pan jauh-jauh ke punya cita-cita. Insya Allah balik ke dia menang doa. Duit wae sih.
Saya jauh-jauh datang ke sana ke sini, punya harapan, punya cita-cita. Insya Allah pulang dari sini saya mendapatkan amal. Masya Allah. Tidak usah panjang lebar, sebenarnya sudah sangat cukup. Alhamdulillah, tahlil sudah kita baca, maulid sudah kita baca. Bahkan disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin bahwa syarat sahnya peringatan maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu syaratnya ada 4. Yang pertama, istima'un nas, berkumpulnya manusia. Saya mau nanya sama orang Cibolang, ini kumpul kabeh, jelema apa dedemit? Jelema apa dedemit? Syarat yang pertama sudah kita lakukan, kumpulnya kita manusia, betul? Syarat yang kedua, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, membaca sedikit ayat daripada ayat-ayat Al-Quran. Dibaca apa tidak ayat Al-Quran? Dibaca apa tidak? Dan syarat yang ketiga, membaca sirah atau perjalanan hidup Nabi kita Muhammad. Dibaca apa tidak tadi? Simtud durorkah, daibakah, berjanjikah, maulid apa saja. Dan syarat yang keempat, al-aklu. Kau soraan? Makan. Tinggal lapar ya. Candahar. Biasanya sebelum naik panggung makan dulu, Ustaz. Gimana kalau saya turun makan dulu, kita lanjut lagi? Setuju? Berbuar sampai kalabur. Bukan masalah lapar, itu emang syaratnya begitu dalam kitab I'anatul Talibin. Lapar mah nomor hiji. Tapi memang syaratnya begitu. Apalagi? Pertama, istima'un nas, baca maulid sudah, baca Quran sudah. Yang belum apa? Ya harus bubar. Masya Allah. Bu, sini Bu, tatap ke saya Bu, ngobrol wae Bu. Tadi ngobrol wae di mana-mana, emang pengajian Pak di mana-mana loba ibu-ibu apa bapak-bapak? Jawab Pak, jujur. Majlis di mana-mana loba hadir ibu-ibu apa bapak-bapak? Mingguan no hadir ibu-ibu apa bapak-bapak? Di mana-mana ibu-ibu ziarah, sampai Kalimantan, sampai Pekalongan, sampai Tegal, Jawa Timur, Jawa Tengah, yang paling banyak yang hadir ibu. Bu, ibu mah bukan cuma seragamnya yang kompak, tapi suaranya juga kom. Bu, ibu, coba sok bapak-bapak, kadang-kadang nungkul, ngudut deh, puas, bingung lain kadang-kadang. Sholat maca doa, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan saya dari api ya Allah. Arieu naon? Itu deket pan api deh. Tapi beneran pasok wudhu deh. Sarang abdi mah bebas, arek tiduran, arek nangkurep, arek sampai besok, tenang ya tenang. Ini orang ngobrol ya, benar dah? Iya, sampai mana dari pokok deh? Bu, coba bapak-bapak sorana Bu. Pak, katakan di Jakarta lamun nyin maulid nggak mau bikin apa itu undangan lu, undangan kalau untuk bapak-bapak ribuan, malas olok duit. Nyin 5.000 lu datang di mana? Beri aki-aki kabeh. Asup masjid rebutan tiang. Nu dua ngantuk, nu tilu batuk mulu. Main awal sampai akhir babatan karpet aing. Beda jeung ibu-ibu, bener nggak Bu? 5 undangan dimasukkan ke 5 balis, nu hadir 500 orang ibu-ibu. Alhamdulillah. Man olok kejo ibu-ibu. Penguaka atuh. Rek teu olok kejo kumaha Pak, tasna galare deui aing kadang-kadang. Mikeun kerdus sungkul, tok sesa kerdusna unggul. Makanya kita senang kalau ngasih makanan sama ibu-ibu, bener gak? Gancang ditarimana rarese. Beda sama bapak-bapak tinggali sok berek we sapiring ya kada harap. Da dipelong dah. Kieu ini ngali.
tapi modus deh nyaho aneh gitu. Nuan sepi geus jelema meleng mah set. Nu kana kopea. Sok buka kopeana eta. Coba aja. Buka. Bu. Benar teh, Bu? Yang paling kompak di mana-mana ibu-ibu benar teh? Mantap ibu-ibu. Insyaallah ibu-ibu nu hadir di desa ini ibu-ibu solehah. Karena memang inilah pakaian wanita solehah, memakai jilbab menutup aurat. Alhamdulillah. Lamun di kompleks sabelah Bu make jilbab nu kalarieu menutup aurat ge, lamun hadir ceramah hungkul sarua di dieu ge kompleks sabelah. Masya Allah, Masya Allah. Bu, jangan dulu senang maaf, tapi untuk urusan kepintaran bapak-bapak lebih pintar daripada ibu-ibu. Ibu-ibu mau bukti? Mau bukti, Bu? Coba orang Cibolang yang nyaho bisa maca Quran ternyata. Pak, siap Pak? Pak, siap? Tong narungkul ka dieu, tong sieun. Lalaki dibantuan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kurang kompak, ikuti tangan saya. Kalau tangan saya panjang, Allahnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah. Bu, siap? Sadia numpang lararungkul kan? Sarua awalna inna tenang, diberi ayat nu gampang. Bu, kompak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Lanjutin Bu, siap? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ini ibu-ibu mah barisan hadir rungkul. Kalau kata ibu-ibu tuh ada bahasanya barho apa? Barbar. Tuh MLY sih gitu. Kayaknya bagaimana juga si Jilong kita jelema. Sia Johnson gituan. Cebadang, badang. Bukan ML itu tuh para rubung ngaji itu. Saya biasanya nggak ngaji nggak malam-malam, ini jam berapa ya? Bingung kalau malam tuh. Oh, jam 10 ya, setengah 11. Ya 5 menit deh lah. Sampai mana dari barbar. Memang zaman sekarang tuh anak-anak muda tuh ya Allah. Bu, lanjutin. Tuh kan ainu sadaqallahu aladzim ngajak bubar ya. Pak, Bu, nu salah saha ibu apa Habib? Ibu apa Habib? Geus teu bisa nyalahkeun euy. Tenang Bu, tenang. Bapak-bapak ayeuna diberi ayat nu panjang, ibu-ibu nu pendek. Pak, siap tuh Pak? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bu, surat Yasin panjang apa tidak? Bapak-bapak bisa apa tidak? Sekarang ibu-ibu lebih pendek dari surat Yasin, Bu. Bu, siap? Tenang, juz 29 dekat juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi
إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Bu, pinteran bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Bu, untuk urusan ini ibu-ibu insya Allah bisa. Siap bu? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Galelo. Ngaji, ini mah ngaji. Pak, Bu. Ibu. Alhamdulillah di malam ini kita memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi yang kita peringati pada malam ini adalah Nabi yang sempurna, Nabi yang tidak ada cacat sedikit pun di dalam dirinya. Ketika Hasan bin Sabit sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam, beliau terkenal dengan syairnya. Sahabat Hasan bin Sabit jika menciptakan syair, pasti syair beliau terkenal. Bahkan orang-orang banyak mengikuti syairnya yang begitu indah. Kalau beliau sudah ngarang syair langsung viral seluruh kota Madinah, bahkan keluar kota Madinah. Di Indonesia biasanya kalau ada orang yang ngarang lagu suka ada yang viral apa tidak? Gak usah jauh-jauh, yang viral sekarang apa tuh? Reinhard Sinaga. Apa itu? Entah apa yang marah. Tuh, apa orang? Saking viralnya sampai bocah-bocah pada hafal. Teman satunya sampai kayak kesurupan jin. Masya Allah. Hasan bin Sabit kalau menciptakan syair Pak Bu luar biasa, terkenal, bahkan banyak orang yang mengikuti saat itu. Dipanggil oleh mereka orang-orang kafir, wahai Hasan bin Sabit, ciptakan sebuah syair yang dimana syair ini menghujat Muhammad, menjatuhkan Muhammad, syair ini menghina Muhammad. Subhanallah. Kata Hasan bin Sabit, saya akan melihat bagaimana sih Muhammad itu. Muhammad ini manusia, pasti ada kekurangannya, ada cacatnya. Wahai Hasan, saya berikan ini emas, saya berikan ini hadiah yang lain. Ciptakan syair yang dimana menjatuhkan Muhammad. Beliau masuk ke kota Madinah. Ketika beliau melihat untuk pertama kali, ketika pertama kali memandang wajah Nabi Muhammad, beliau kembali kepada orang-orang kafir yang memberikan hadiah tadi. Beliau lemparkan itu hadiah emas dan yang lainnya, sehingga mereka orang kafir bertanya, wahai Hasan, kenapa engkau kembalikan hadiah ini? Beliau keluarkan syair yang begitu indah. Lamma ra'aitu anwarahu sata'at. Ketika pertama kali aku memandang wajah Nabi Muhammad, memancar dari wajahnya cahaya yang bersinar. Kayak itu mah badai tuang lah Pak. Itu sudah. Sampai mana tadi? Hodei. Lamma ra'aitu anwarahu sata'at wada'tu min khifati kaffi ala basari. Aku tutup kedua mataku dengan tanganku, khaufan ala husni suratihi walastu anduruhu ila ala qadari.
Aku tidak mampu memandang wajah Nabi Muhammad. Hanya sesaat, sesaat dan sesaat. Sedikit aku memandang wajah Nabi Muhammad, aku tutup kedua mataku. Aku lihat Nabi Muhammad, aku tutup kembali kedua mataku. Kedua mataku tidak mampu memandang keindahan wajah Nabi Muhammad. Beliau keluarkan syair yang begitu indah. Ruhun bi jismin minal qamari kahilyatin nusijat minal anjumiz zuhuri. Ibarat dari ruhnya keluar cahaya, ibarat bintang-bintang bercahaya berkejora yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan di hadapan mereka orang-orang kafir, "Al-an, saat ini aku akan masuk ke dalam Islam, ikut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Pujian itu keluar saat beliau dalam keadaan kafir. Pertama kali hanya memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan muka suci atau wajah Nabi Muhammad, Pak Bu. Nabi Muhammad saat ada di perut Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha. Bu, Ibu, saya mau nanya sama ibu, ngelahirin anak sakit apa tidak Bu? Sakit apa enggak Bu? Jawab yang keempat Bu, sakit apa tidak? Jawaban saya satu, kunaon reunuh bae. Ya. Kacau ini orang Cibolang, kacau ini. Pertama kali jawaban yang mantep. Baru dengar saya ini. Bu, melahirin anak sakit apa tidak? Tapi lihat Ibunda Aminah radhiyallahu taala anha ketika mengandung Nabi Muhammad. Sampai di bulan pertama beliau didatangi oleh Nabiullah Adam, bulan kedua didatangi oleh Nabiullah Hud, bulan ketiga beliau didatangi oleh Nabiullah Nuh, bulan keempat didatangi oleh Nabiullah Idris, bulan kelima beliau didatangi oleh Nabiullah Daud, bulan keenam beliau didatangi oleh Nabi Ibrahim, bulan ketujuh Nabi Ismail, bulan kedelapan Nabi Musa, bulan kesembilan Nabi Isa. Kenapa Ibunda Aminah, Ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengandung Nabi Muhammad, Ainul Basirah, mata batinnya dapat melihat arwahul anbiya war rasul, arwah para nabi dan rasul? Jawabannya satu, karena di perut Ibunda Aminah ada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mata batin beliau dibuka oleh Allah, dapat bertemu bersama para nabi dan rasul. Bu, Ibu, coba sok bandingkan Ibunda Aminah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aminah orang Cibolang. Iya. Ya Allah, Aminah orang Cibolang lahir sabulan, datang PLN ke imah, udah 2 minggu geus nunggak can mayar. 2 bulan Aminah orang Cibolang, ya Allah, dealer motor datang nunggak sabulan can mayar. Bulan katilu Aminah orang Cibolang didatangi ku panitia maulid, baju seragam can lunas. Aminah orang Cibolang bulan keempat kabur karena dikejar oleh KPK. Tapi lihat Pak, Ibunda Aminah radhiyallahu taala anha, Ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau katakan ma'ani, kata. Sampai beliau katakan, dibilang hamil seperti tidak hamil, dibilang tidak hamil tapi lagi hamil, rata perut itu kayak perawan. Ibu-ibu kalau lagi hamil anu gede naona, perut mah geus pasti calanana mang. Kenapa Pak? Kalau tadinya nomor 30 jadi 60. Benar nggak Bu?
Beliau Ibunda Aminah sampai mengatakan, ma'ani, tidak merasakan berat, sedikit pun tidak ada berat, tidak ada sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayi Pak, bayi tidak mau menyakiti hati ibunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanyakan kepada wanita manapun, ketika mengandung seorang anak sakit, berat, payah, tapi Ibunda Aminah, bayi Nabi Muhammad SAW, tidak mau menyakiti hati ibunya. Tidak berat, tidak sakit, bahkan wala dama qatrah, sedikit pun ketika Nabi Muhammad lahir tidak mengeluarkan darah, saudara. Sedikit pun Nabi Muhammad tidak mengeluarkan darah, tidak mau menyakiti hati ibunya, bayi Nabi Muhammad SAW. Begitu hebatnya lahirnya Nabi kita. Kok ada yang belum paham tentang keagungan Nabi ini? Makanya ngaji, baca kitab, pelajari, agar kita tahu bagaimana keagungan Nabi Muhammad SAW. Guru saya mengatakan, Al-Imam Al-Hafidh Al-Muslim Al-Kutub Al-Muhaddis Al-Habib Abdullah bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, kalau seandainya ada seseorang mempelajari tentang keagungan Nabi Muhammad, umurnya habis, keagungan Nabi Muhammad tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena setiap detik keagungan Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur boleh habis, tapi keagungan Nabi Muhammad tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, Ibu, saat-saat tergenting ketika Ibu akan melahirkan antara hidup dan mati. Betul nggak Bu? Ketika mau melahirkan, ya Allah, apakah anak saya selamat? Apakah saya selamat? Apakah di antara kami ada yang meninggal atau kedua-duanya hidup? Masya Allah. Kadang-kadang dulu mah kalau lahiran pakai apa namanya? Habis ini namanya itu paraji. Bener nggak? Sekarang mah rumah sakit ada di mana-mana, bidan ada di mana. Dulu mah ngeluarin anak, ngelahirin anak pakai apa? Dukun, paraji. Kalau masih muda enak, kadang-kadang udah tua, bener gak? Mata kurang jelas, telinga kurang dengar, bener gak? Kalau lagi ngelahirin, kadang-kadang suaminya meneng, diem aja. Parajinya sampai ngomong, lu tuh yang diem baik, lu ikut ngeden sekalian. Kata parajinya, neng, ayo neng keluarin, Lu jangan meneng baik, katanya suaminya. Terus ngapain? Ikut ngeden. Ayo neng, dikit lagi keluar neng. Kadang-kadang ibu-ibu kalau ngelahirin sampai ngantuk. Bener nggak Bu? Saya waktu istri saya ngelahirin lagi, ya Allah, lagi betul-betul, ayo keluar, ayo nafas, sampai bisa tidur dulu. Saya bangunin, bangun, jangan tidur dulu. Masya, saking lelah itu seorang ibu. Makanya pantas Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya apa? Luzumu ta'atiha sababun lidukhulil jannah. Taatnya seorang anak kepada ibu menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jang, surga ada di mana? Pengen surga lu banyak? Pengen surga lu banyak? Banyakin emak lu. Pengen banyak kan surga nih? Banyakin emak lu. Pak, setuju? Setuju? Ibu-ibu setuju? Emang ibu sayang sama suami? Bu, sayang sama suami? Pret. Sayang dari mana kadang-kadang? Coba saya mau nanya Bu,
Wangian mana, tidur sama suami atau hadir kondangan? Jawab. Kadang-kadang kondangan, kalau udah kondangan ya Allah orangnya udah pergi, wanginya ketinggalan di rumah. Kondangan tidur sama suami, tidur. Ya Allah, kadang-kadang bau salep 88, balsem, ada yang wangian dikit lumayan autan, dicium sama suaminya lengket, sampai bingung suaminya, ini gue mau nyium yang mana, pedas semuanya. Bu, ibu, wanita solehah adalah wanita yang mampu menyenangkan ketika seorang suami memandang kepada istrinya. Rapret. Jangan awal pacaran, bukan pacaran, jangan awal nikah doang, Bu. Kadang-kadang nih kita nih suami istri nggak ada keromantisan. Lihat nih kita maulid saat ini sedang ngomongin siapa? Sedang ngomongin Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana akhlak Nabi bersama keluarga, Pak? Nabi Muhammad SAW tidak pernah kasar sama istrinya. Jangankan mukul, jangankan nempeleng, ngomong kasar sedikit pun nggak pernah keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW. Bahkan kadang-kadang disebutkan dalam riwayat yakumu manzilahu, beliau nyapu rumah, Pak. Memberikan contoh kepada kita, kadang-kadang yakumu manzilahu, nyapu rumah. Wa yuraqi saubahu, bajunya dijahit dengan tangannya sendiri. Subhanallah, Nabi kita ini kadang-kadang ngambil susu, ngambil susu kambing, susu sapi, perah dengan tangannya sendiri, dibawa dibagikan kepada keluarganya dengan tangannya sendiri, Pak. Ini akhlak Nabi kita Muhammad SAW, Bu. Lihat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau tuh paling tahu kalau Nabi Muhammad kapan pulang. Nabi Muhammad itu, Pak, kalau dalam keadaan perang kelihatannya hebat, luar biasa gagah, seakan-akan terlihat tidak ada romantis dalam diri Nabi. Tapi kalau sudah pulang ke rumah keluarganya, seakan-akan terlihat tidak ada gagah atau hebat dalam diri Nabi. Romantisnya luar biasa, usil sama istrinya sendiri itu. Kadang-kadang pulang suka nyubitin, dicubitin, istrinya usil. Bapak-bapak begitu apa enggak? Si ibu kompak bisa. Nabi Muhammad pertama kali ketika Sayyidah Aisyah ditanya apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika pertama kali masuk ke rumah keluarganya, beliau memakai siwak. Diperlihatkan kepada istrinya bahwa mulut beliau dalam keadaan bersih. Top akhlaknya Rasulullah SAW. Kalau pulang ke rumah Sayyidah Aisyah, Bu, misalkan Nabi Muhammad pulang jam 10, setengah 10 udah nungguin. Setengah 10 nungguin. Kadang-kadang ada kuda lewat, beliau buka pintu, dilihat bukan Rasulullah, beliau masuk lagi. Dibuka lagi, bukan Rasulullah, beliau masuk lagi. Sampai ditungguin. Sama pakai istri bapak, kalau pulang ke rumah pasti ditungguin. Cuman beda sama Sayyidah Aisyah. Kalau Sayyidah Aisyah dandan rapi, pakai baju yang bagus, wangi-wangian. Kalau ibu-ibu orang sini ya sama. Kalau bapak pulang sok, kadang-kadang nggak dikunci pintu. Buka dah tuh dikunci. Iya, nonton TV gitu. Kadang-kadang main HP mulai dahar ke dapur tuh daunan uyah ya. Gitu. Bu, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, beliau pernah sakit 3 bulan berbaring tidak dapat berdiri. Buang air besar di situ, buang air kecil di situ. Yang ngurus beliau Siti Fatimah. Tapi beliau paling tahu kapan Rasulullah pulang. Subhanallah. Beliau berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, sebentar lagi ayahmu datang. Dandani aku, pakaikan pakaian yang bagus, berikan minyak yang wangi kepadaku. Ayahmu sebentar lagi datang. Padahal 3 bulan berbaring, Bu.
Rasulullah datang, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Beliau memaksakan diri berdiri menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Waalaikumsalam ya Rasulullah, silahkan masuk ya Rasulullah. Engkau dalam keadaan capek ya Rasulullah. Engkau pengen apa ya Rasulullah? Mau makan apa? Mau minum apa? Minum susu, kopi, panitia kopi, biar gak ngantuk panitia. Coposan nih. Jadi tadi pengen ngebahas kopi, alhamdulillah ada pembahasan, ya udah ngomong aja nggak belak-balik. Rasulullah pengen susu, pengen kopi, pengen apa? Masya Allah. Dijamu oleh Sayyidah Khadijah. Kata Rasulullah, wahai Khadijah istriku, saya tidak akan lama-lama lagi, saya akan pergi tempat yang lain. Baru 10 langkah, baru 10 langkah Rasulullah keluar dari rumahnya. Siti Fatimah keluar berteriak menangis, ya Rasulullah, jangan dulu pergi wahai ayahku. Ibuku Sayyidah Khadijah telah meninggal dunia ya Rasulullah. Sebelum meninggal dunia, memberikan yang terbaik kepada suaminya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, ibu, pulang dari sini insya Allah ikuti akhlak istri Rasulullah, amin ya robbal. Bu, makanya pulang dari sini insya Allah tingkatin servis bu ya, biar suami pada betah di rumah bu. Gak usah ngelihat umur, gak apa-apa. Romantis itu hanya berdua, maaf. Ibu jangan ngambek kalau lagi jalan sama suami terus ibu ngomong, bang lu kagak romantis banget sih bang, kagak megang tangan gue. Romantis bukan untuk diumbar-umbar. Cari hadis, berikan kepada saya. Adakah hadis keromantisan Rasul bersama istrinya dilihat-lihat kepada orang lain? Tidak ada. Rasulullah SAW romantis bersama istrinya tidak dipertontonkan. Beliau suatu saat bersama Sayyidah Aisyah dalam perjalanan perang. Para sahabat duluan sana, cepetan para sahabat kalian duluan jalan. Ketika tidak ada orang sedikit pun, Rasul SAW bersama Sayyidah Aisyah lari-larian. Kata Sayyidah Aisyah, romantis, lari-larian. Ya Allah, gak diperlihatkan bu. Romantis itu di rumah. Makanya bu, ibu itu kalau di rumah bu, ibu kalau di rumah, di dapur harus lebih-lebih dari pembantu, di kamar ibu harus lebih-lebih dari jablay. Benar ini saya ngomong pak. Terserah ibu mau goyang ngecor, goyang ngepor, yang penting di kamar di kamar sendi. Udah bu, gampang masalah bapak-bapak mah. Bapak-bapak lagi ngambek mulu, gak usah banyak ngomong, bawa ke kamar rebahin. Bang, mau pilih yang mana bang? Ayo bang, silahkan bang. Insya Allah akur, gak bakal rame bu. Bener gak pak? Bener gak? Begitu ilmunya. Sampai Rasulullah SAW bersabda, nawiru buyutakum bisolawat tilawatil Quran. Terangi rumah-rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Sholat. Bahkan guru saya Adailallah Al-Habib Abdurrahman bin Faqih atalallahu umrah fi sihatin wa afiyah, amin ya rabbal. Setiap saya bertemu dengan beliau, gimana sholat kamu? Gimana subuh kamu? Kamu tahu salah satu yang membuat seretnya rizki keluarga masih ada di antara keluarga yang meninggalkan sholat. Suami rajin sholat, istri rajin sholat, anak tidak pernah sholat. Anak yang bikin mampet rizki keluarga. Suami rajin sholat, anak rajin sholat, istri tidak pernah sholat pak. Istri bapak yang membuat mampet rizki keluarga. Ibu rajin sholat, anak rajin sholat, suami tidak pernah sholat, suami yang membuat mampet rizki keluarga. Bu, jam berapa ini? 5 menit lagi jam 11 kita tutup. Saya nggak pernah lama-lama ceramah, 1 jam cukup. Lewat 1 jam lembur urusannya. Bu, suami ibu pulang kerja capek, bangunin kalau subuh.
Bu, bangunin. 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 Jangan bangunin kayak bangunin kucing. Lu tuh bangun molor guys ya deh. Langsung subuh itu. Jangan begitu Bu, kasihan. Suami kerja capek, benar tuh Pak? Banguninnya pelan-pelan. Pah, bangun Pah. Nih jidatnya dicolek. Pah, bangun Papa. Papa bangun, udah subuh. Nanti kesiangan loh. Jidatnya kagak bangun, turun ke hidung Bu. Pak, bangun sih Pak. Papa bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Nggak bangun juga Bu, turun ke dagu. Enak caranya begitu. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Dagu nggak bangun juga, turun ke dada. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Dada nggak bangun juga, mules kecapean, turun ke perut. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Ke perut nggak bangun juga, turun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bu, insya Allah untuk urusan itu pasti sholat. Nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Qur'an. Bapak jauh dari masjid, jauh dari musola, sholat jamaah sama istri sama anak Pak. Jadi imam enak, Allahu Akbar. Istri di belakang jadi makmum, Allahu Akbar. Anak masih kecil, Allahu Akbar. Nikmat, ini saya praktekin di rumah. Nikmat sholat jamaah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Anak kecil cium tangan, kita cium tangannya lagi. Istri dan suami cepika, cepiki. Bu, nyium suami, pahalanya sama kayak nyium Hajar Aswad. Kok ongkos kalau mau ke berangkat haji atau umroh nggak ada ongkos, nggak usah jauh-jauh, di rumah ada Hajar Aswad. Hajar batu, Aswad hitam. Apalagi suami ibu hitam 2 kali lipat jiganya. Ibu kalau melihat suami pulang kerja, ibu buka pintu, ya Allah batu hitam datang. Nggak usah banyak ngomong Bu, endus jidatnya, pahala kayak Hajar Aswad. Bener nggak Pak? Bu, pahala di rumah banyak. Ibu ngasih 1 gelas buat suami ibu, pahalanya 100 rakaat Bu. 2 gelas 200, 3 gelas 300. Pulang dari sini suami ibu kasih angkat galon, masukin ke mulut. Kembung pahala berapa itu, hitung sendiri. Begitu Bu. Nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Qur'an. Baca Al-Quran. Setiap malam Jumat Bu baca Al-Quran, baca Yasin. Kadang-kadang orang setiap di masjid di musola baca Yasin disalahin. Mana dalilnya Yasin? Apa ini Yasin? Disuruh tuh baca Kahfi. Yasin gak ada dalilnya. Saya mau nanya sama bapak-bapak, Pak, malam Jumat di dalam hadis kita disuruh sama Nabi baca Yasin apa Kahfi? Yasin apa Kahfi? Kahfi. Tapi baca Yasin salah apa tidak? Ya tidak. Itu Yasin ayat Al-Quran apa tidak? Ayat Al-Quran bukan? Salah kita membaca Al-Quran di malam Jumat. Ini dilarang. Ngapain? Baca Yasin malam Jumat gak ada dalilnya. Yang ada dalilnya ente ngapain ada di dunia? Awas gue. Ya kadang-kadang kesel sama orang-orang begitu. Di Jakarta tuh orangnya macem-macem, ngomongnya udah ngawur. Ngapain belajar sama kiai, sama ulama, sama habib? Udah gak zaman, ini modern. Kita tinggal buka warnet, Google Map ada di situ. Tinggal nama keluar jawabannya. Make kitab kuning, kitab gundul udah nggak zaman. Gurunya Mbah Google, emang Mbah Google tuh mukanya bercahaya emang. Syekh Google tuh keren memang gitu.
Masya Allah, mukanya tuh munawir, bercahaya memang Syekh Google. Nanya apa aja. Gak pernah hadir majlis taklim, kiai, ulama, habaib yang silsilah keilmuannya jelas nyambung kepada Nabi. Akhirnya kebanyakan nonton begituan. Nah, pertanyaannya ngawur. Gak paham, kadang-kadang pertanyaannya aneh-aneh orang-orang begitu. Padahal S1, S2 banyak di Jakarta nanya. Bib, aneh mau nanya. Silahkan, itu mau nanya apa? Aneh mau nanya, Bib. Kunaon lamun hitut. Wah, ngomongin hitut cah. Bib, lamun sholat kan hitut batal. Iya betul. Maaf Bib, punten. Kunaon nu hitut bujur tapi nu basuh muka. Bener ya ini. Kenapa yang kentut pantat tapi yang dibasuh muka? Aing mondok diletik sampai di kita baik. Ana mau nanya ente. Nanya non Bib. Ente lamun hitut nu era bujur apa banget? Ya muka Bib, masa pantat yang malu? Kenapa muka ente usah ente cebokin? Karena yang malu adalah makanya muka itu dicebokin. Iya juga Bib ya. Iya. Terus itu satu lagi Bib, baca Fatihah itu saya nggak percaya kalau nyampe. Ana kasih tahu lagi. Ente baca Fatihah iraha. Kamari Bib, balik deh ke Fatihah anak. Ente Bib nyampe. Bener nggak Pak? Pikir pakai otak sok, baca Fatihah nyampe tuh. Nyampe, balik deh tuh. Ya berarti nyampe. Bener tuh. Oh makanya pakai iya sekiai dilawan gua ini. Perep lawan perep. Bener tuh. Dalil lawan dalil, akal lawan Gak usah ribut masalah maulid bid'ah, haul bid'ah. Islam itu alirannya banyak, bener gak? Nahdlatul Ulama, ada apa lagi? Muhammadiyah, Persis, Persib, Persija, Arema Malang, Persikabo, Syarek main bola. Jadi kan main bola ya. Kan banyak aliran-aliran, bener gak? Udah biarin maulid, udah biarin sudah. Masalah kayak gini-gini rame, pertanyaan itu ini gak jelas ini. Tuh, jadi kadinya ngomongnya tadi sampai mana ya? Oh deh, jam berapa ya? Jam 11 lewat tilu, dingin lewat dan bisa. Lanjut. Baca Al-Quran, Yasin, Kahfi. Ibu baca Bu, ya Allah, malam Jumat baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Suami ibu masuk kamar. Shadaqallahul azim. Itu istri yang paham. Ibu baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Lagi enak-enak ngaji. Lagi enak-enak ngaji. Anak ibu yang kecil nangis. Gak apa-apa Bu, bawa anak ibu, kenalin telinganya dengan ayat suci Al-Quran. Pengen netek masukin ke dalam mukena. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Kaget deh Pak. Kaget ini gegel. Ya bocah bingung kelekepan ieu beurang apa penting cenah asup kana mukena ke hareudang. Ayo Bu, pulang dari sini nih. Rumah-rumah kita nih, kita Imus waktu bubar ya. Semua balik jam 11 ya. Nggak. Mudah-mudahan insya Allah ya, kita keluar dari majelis ini dapat mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Kita pulang dari sini, kita hidupkan sunnah Nabi. Nabi mengajarkan kepada kita bukan hanya sholat, bukan hanya muter tasbih, bukan hanya itu dan ini. Nabi mengajarkan kepada kita, Pak Bu, mulai aspek dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mulai dari bangun tidur ada doanya. Bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi. Kita kalau bangun tidur dibaca apa tidak? Kadang-kadang baca, kadang-kadang tidak, benar nggak? Ini sunnah yang kita lupakan, sepele tapi sunnah. Bangun tidur ada doanya. Mau masuk ke kamar mandi ada tata cara, ada doanya, betul? Masuk kaki kiri ada doanya. Ya Allah, ajaran agama lain maaf gak ada seperti ini. Tata cara buang air besar, buang air kecil, ngaca, pakai pakaian, imamah, pakai jubah, pakai rida, ada doa, ada tata caranya. Sampai masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, masuk pasar, keluar pasar, naik kendaraan, turun kendaraan, lagi makan, saat makan, setelah makan, lagi minum, saat minum, setelah minum, ada tata caranya. Nih saya kasih contoh sebagai penutup cara minum yang baik seperti apa. Contoh kau yang dibabit sih. Tata cara minum yang diajarkan Rasulullah. Riwayat ini yang saya dapat dari guru saya ketika saya mondok di Hadramut. Guru saya Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gelas itu. Kagak aing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diawali lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan Alhamdulillahirabbil. Diawali lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan Alhamdulillah. Minum itu disedot 1000 kali. Nih saya mau nanya, Pak, beak tuh ya? Tinggal di beak tuh ya? Bu, habis nggak Bu? Maaf 1000 kali Nabi Muhammad SAW haus tidak pernah minum dengan 1 kali nafas. Orang itu orang mana itu tadi deh? Orang Cibolang lamun nginum kumaha? Jeung tekona pandang kira. Aing capek geus gojek. Goblok. Kadang pakai tangan kiri setan ya tengarana. Blok. Onta apa jelema? Onta kayak gitu minumnya. Jika bapak dan ibu mengamalkan apa yang saya amalkan tadi, yang saya terima dari guru saya, cara minum nadi tadi, pahalanya seperti apa? Selama air itu ada di dalam perut kita, maka tidak akan mengajak badan ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalin insya ada tata caranya. Saat minum, duduk, doanya Bismillah, Alhamdulillah, ya Allah. Bahkan maaf Pak, mau mendatangi istri sendiri ada tata caranya, ada doanya. Untuk menggerasa urusuk, sholat sunnah, doa ini, masya Allah. Ini sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Aspek kehidupan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Insya Allah perkumpulan pada majelis ini insya Allah akan membuahkan hasil segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti, min masjidin au mahallatin, tidaklah dari satu masjid, satu musola, satu tempat quri'a fihi maulidun nabi, di dalamnya dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa haffatil malaikatu dzalikal bait awil masjid awil mahalla, kecuali para malaikat turun di dalam tempat-tempat yang dimana dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain malaikat turun di tempat itu? Yastaghfiruna, mereka memohonkan ampun untuk orang-orang yang hadir. Ya Allah, kata malaikat pada malam ini, ampunilah segala dosa-dosa yang hadir maulid pada malam ini ya Allah.
yang hadir ya Allah, yang hadir nu teu hadir mentong cenah malaikat. Masya Allah. Bahkan Pak Bu, kalau seandainya kita meninggal dalam keadaan saat ini, dalam keadaan mengagungkan Nabi Muhammad SAW, dikatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, hawwanallahu jawaba munkar wa nakir. Ketika kita hadir maulid, Masya Allah, misalkan di sini ada penyakit jantung ya, tapi insya Allah sehat semuanya. Tahu-tahu dengar petasan, beleduk kaget juga modal itu. Dalam perayaan maulid, insya Allah itu orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Misalkan bapak-bapak lagi khusyuk, Tola al-badru alaina ya Nabi, salam alaika ya Allah, lagi khusyuk, lagi ingat Rasulullah, lagi ingat dosa, lagi enak-enak khusyuk ingat Nabi. Ular kobra datang, asup karena sarung, ini mah CS aing balik aing. Ya misalkan ini mah con itu jebrek, ibu lagi enak-enak khusyuk ya Allah, Rasulullah lagi enak-enak marhaba, ular kobra asup, aduh ini mah terjelas aing balik aing. Hawwanallahu alaihi jawab munkar wa nakir. Allah akan mudahkan jawab munkar wa nakir. Jika kita selamat dalam kubur, insya Allah selamat di akhirat. Jika kita selamat di akhirat, apa balasannya? Kita akan masuk dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mumpung masih maulid, siapa yang mau masuk dalam surga? Silahkan semuanya. Saya masih banyak urusan nanti aja. Masya Allah, mudah-mudahan ya kita keluar dari majlis ini, insya Allah segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Tidaklah kita datang ke majlis ini karena kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, karena cinta kepada orang-orang soleh yang di hauli ini. Insya Allah kita husnudzan kepada Allah adalah orang-orang yang soleh, adalah orang-orang yang baik, yang dimana keluarga beliau mengadakan haul seperti ini, berharap agar putra-putra beliau dapat mengikuti jejak-jejak beliau. Amin ya Rabbal. Kita tutup dengan doa, ikuti saya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.